Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkenaan dengan pertanggungjawaban kami bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal untuk upaya penyelesaian kasus yang saling bertabrakan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, juga kepada Polsek Tambaromo, berkaitan dengan kasus-kasus yang menimpa saya berkaitan dengan saudara IWW Indah Wayudiawati, oknum guru SD 03 Tambaromo, yang hampir sampai dengan sekarang ini belum menyelesaikan beberapa tanggung jawabnya, agar somasi yang kami sampaikan ini menjadi perhatian, karena memang ada unsur-unsur berjaring di dalamnya, bahwa embrio dari persoalannya tidak hanya satu permasalahan saja tetapi menyebar kemana-mana, dan tentu ini adalah sebuah pembatasan di dalam rangka menghambat suatu kepentingan yang lintas instansi dan lembaga. Kami memohon bantuan petunjuk kepolisian dalam hal ini untuk memanggil dan memberikan atau mempertanyakan adanya dugaan hubungan tidak sehat tersebut, dan upaya-upaya resolusi terkait pemenuhan alas hak dan tanggapan atas penyelesaian alas hak insentif tunjangan gaji seorang suami yang diduga diberikan secara mutatis mutandis oleh saudara Indah Wayudiawati. Kontentius yang kami maksudkan adalah persoalan-persoalan gugatan hak yang dikuasakan selanjutnya, yang dijelaskan bahwa secara normatif kami sudah menghormati proses itu, yaitu selama 14 tahun berjalan, dan kami sudah menghormati mekanisme mutandis perceraian yang disampaikan melalui dinas, dan selama ini namun bukan hal itu yang kami selesaikan, tetapi di situ kami mempertanyakan persoalan-persoalan alas hak dan para pihak untuk berkenan untuk membuka keran komunikasi melalui Dinas Pendidikan Tambaromo tanpa melakukan persekusi. Langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya lakukan adalah kami sudah meminta secara baik-baik dan upaya kekeluargaan untuk menghapus saya dari profil seorang. Yang kedua adalah karena latar belakang permasalahan yang kami sampaikan. Yang kedua adalah adanya kecurigaan saya yang memanfaatkan dan mengeksploitasi saya dan nama saya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan IWW. Saya sudah sampaikan ke SPKT Polresta Pati, saya sampaikan ke para pihak yang karena kalau bisa kita tempuh jalan restoratif of justice sebagaimana yang bisa dilakukan seperlunya. Yang tujuh, kalau tidak ya terpaksa maka kita angkat dan kita naikkan ke kerjasama. Maka dalam hal ini kami juga menyampaikan beberapa hal-hal yang patut meskipun mungkin sudah kita turuti semua keinginannya dan perselisihan yang kita lakukan, dan ini tidak kita kehendaki, melainkan adanya unsur-unsur lainnya yang mengikat. Melalui apa yang kami sampaikan ini, kami akan memasukkan langkah-langkah, menawarkan langkah-langkah dalam batas waktu tertentu sesuai Akta de Compromitendo atas dasar tuntutan: satu, perceraian atas perdata yang bisa jadi pidana atas baliknya. Yang kedua adalah upaya sanksi terhadap saudara IWW terkait dengan penelantaran alas hak, dan yang ketiga adalah dijalankannya proses itu baik di pengadilan, kedinasan maupun pengadilan. Ini sudah kita sampaikan bahwa kami mengalami kerugian material maupun imaterial yang tidak sedikit. Jadi
saya hanya ingin menyampaikan secara panjang lebar, karena memang yang kita perlukan adalah duduk bersama dan dalam rangka kontrol sosial dan kontrol sosial seorang oknum PNS dan pemerataan peran serta fungsi keluarga. Yang ke-1 yaitu kita ingin melakukan advokasi dan edukasi, yaitu saling tukar informasi, pengawalan kasus atau kompromi dan reformatif atau timbal balik, dengan mengesampingkan kesan delegitimasi dan dimensia praksis, seolah-olah pelaporan ini adalah pelaporan individu untuk memproses instansi yang besar, karena selama ini tidak efektif tanpa ada massa. Kita menghendaki adanya supremasi hukum, karena memang sanksi itu sangat diperlukan. Kalau tidak netral maka intervensi itu pasti ada tentunya. Secara hukum kita harus berfokus pada objek, yang di situ sebenarnya pribadi yang bersalah jika memang secara institusi dianggap benar atau tidak ada pelanggaran administrasi, maka kita menyampaikan hal itu secara pribadi, maka tugas dan kewajiban hak tidak tertuju pada instansi, yaitu Dinas Pendidikan, maka harus dikembalikan kepada pribadi tersebut. Bapak Ibu, meskipun mungkin sepintas lalu perkara ini dianggap tidak serius atau garingan ya, dianggap seringan apapun, semua itu adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat atau warga masyarakat. Maka dari keterangan yang diperlukan, bukti-bukti yang dibutuhkan, tentunya ada salinan digital yang menunjukkan adanya suatu permufakatan jahat yang mengarah pada suatu perkara yang sama-sama disembunyikan, bahwa dengan sengaja IWW patut diduga melakukan penggelapan pasal 277, pasal 372, 374, dan 378 KUH pidana, yang pada intinya memperlakukan atau membuat seseorang serba tidak menentu statusnya, haknya, dan putus komunikasi, putus kontak, dan sulit dihubungi, padahal secara mutatis mutandis berperkara itu kedua-duanya masih ada hubungan, yaitu status mantan suami atau mantan istri yang memiliki kewajiban dan hak yang belum terselesaikan. Kami menyampaikan keluhan kami dalam rangka usaha penyelesaian perkara atau restoratif justice kepada para pihak, terutama Bapak Lurah maupun kepada Kepala Sekolah, berkaitan dengan kemelut yang menyisakan permasalahan di permukaan. Saya tidak menyalahkan kodifikasi dari penggunaan wewenang atas nama pribadi, karena yang bersalah adalah pribadi, dan kita tidak serta-merta melempar-lempar lagi masalah secara tegas dan tidak bisa diarahkan kepada orang lain secara sporing. Hak tuntut hilang 12 tahun bagi segala jenis kejahatan yang dapat dipenjara 3 tahun, dan saya berharap bahwa hal-hal yang tidak tuntas, tidak fokus, tidak produktif, kontraproduktif, tidak dapat diakomodir atau diabaikan, atau hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara untuk dapat dikoordinasikan, diponiring atau diambil sebagai keterangan untuk dikomunikasikan dengan BKD, Inspektorat Dinas Kepolisian, agar tidak terjadi kerancuan di dalam penanganan kasus. Kami juga memohon uluran tangan dan pemahaman Bapak PJ Bupati Pati untuk membuka keran kasus ini. Yang kami inginkan adalah kemanusiaan, ya, mengkomunikasikan soal pencairan pemenuhan alas hak dan hak kemanusiaan, hak makan, hak beras, dan kesehatan dengan bantuan atasannya, yaitu dinas atau instansi. Jika opsi terbaik di dalam somasi itu dapat dilakukan, maka tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang PNS dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berbeda koridor dengan pelanggaran kode etik. Bahwa setiap pelanggaran mempunyai nilai negatif yang mengurangi prestasi yang dapat dipisah antara berat atau ringannya antara satu tanpa meniadakan yang lain. Maka seharusnya terlapor, dalam hal ini terdakwa, ya, tergugat, tetap dapat senantiasa dituntut, ya. Peristiwanya pun dapat dituntut menurut bobot pelanggaran yang dilakukan,
baik dengan restitusi, denda bayaran, ongkos, dan lain sebagainya. Dan tanggungan kesalahan pribadi terdakwa dalam hal ini Tusen Shop tidak bisa dapat ditanggung dengan orang lain, instansi atau perorangan, namun tidak ada salahnya instansi dibantu disposisi rekomendasi dari instansi, karena disposisi yang bersalah adalah saudari WW. Dalam pasal ini pula ditetapkan suatu prinsip bahwa konstruksi bangunan hukum menuntut hukum harus diarahkan dituju kepada diri pribadi atau personal. Maka atas keterangan-keterangan ini saya sampaikan harapan kepada kepolisian untuk membantu memberi petunjuk adanya rekonstruksi dari awal untuk dijadikan bahan kajian penyelidikan atas kasus yang berkembang tersebut. Kami selaku korban juga meminta melalui kepolisian dibantu untuk mengembangkan kasus ini atas keterlibatan Gunadi Rintatun Gunadi, Sanuri alias Genjik, Suntari alias Sondong, Karangwetan yang tahu betul skenario tersebut sebagai saksi atau sebagai petunjuk tanpa mengganggu kepentingan penuh kewajiban penyelidikan dan kehendak tertentu atas istri dan anak saya oleh para pihak tersebut. Motif penculikan dan aksi menggondol kabur atas anak istri saya yang dikembangkan, yang diungkap kepolisian karena banyak modus yang dilakukan IW yang pada intinya adalah pemerasan dan unsur akrobat asuransi askes lain yang secara dirampok secara halus. Kecurigaan kami bahwa sebelum adanya terjadi penculikan dan persekusi, WW tanpa sepengetahuan Didi sudah membereskan semua benda berharga, pakaian, surat-surat berharga yang diduga ditempatkan di suatu tempat untuk melangsungkan aksinya, yaitu dengan berpindah-pindah tempat kos dan tidak dapat diketahui tempat tinggalnya. Maka mohon dalam ini polisian membantu dapat mengungkap jaringan sindikat tersebut, adanya perampasan, penculikan, aksi menggondol kabur yang diduga kuat turut serta membantu kejadian. Ada saksi baru yaitu Indo Susanti diduga turut mengerti kejadian. Rosmini, Marfu'ah Suciati, Siti Muawanah, Supawatin, Sudiatna, Sunardi, Dahlan Istanto, Sunarto, Darmati, dan Sutopo. Kita juga meminta kasus ini untuk dapat diusut tuntas. Juga PR dugaan keterlibatan oknum anggota Dewan atas nama AS yang motifnya juga mungkin karena kedekatan. Selanjutnya bahwa polisi tidak bisa didikte. Saya paham bahwa kita tidak mendikte polisi karena di situ adalah sesuai SOP, karena menyangkut kehormatan atau menyangkut seksual yang tidak termasuk penghinaan karena perlu tes atau keadaan semula. Akan tetapi untuk kejahatan kesusilaan 281303 terkait menyerang kehormatan nama baik seseorang atau instansi dapat diselidiki. Sedangkan dalam kasus ini menyangkut suatu perkara peristiwa kriminal besar dan akar permasalahan awalnya adalah adanya unsur-unsur perampasan, penculikan, kejahatan ras, penganiayaan, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bisot CS yang modusnya jelas, yaitu terencana, sistematis, berantai, ya, rapi dan menghilangkan jejak. Kejadiannya ke Jakarta. Jadi yang bersangkutan berontak atau berkomunikasi dengan jaringannya lalu meninggalkan rumah. Sempat juga dalam perjalanan saudara Wiwi ini berhenti di sebelah SMP 1 Gabus, lalu dilanjutkan ke Karaban untuk makan siang dan makan malam, merayakan diterimanya PNS. Katanya terjadi penghadangan dan pengeroyokan beramai-ramai di Jalan Mojowaran Gabus. Ini sudah dirancang atau disetting sedemikian rupa sehingga terkesan ada pembauran kasus, yakni kasus kejahatan ras, persekusi, eksekusi, keramanisasi yang dilakukan oleh sejumlah orang, dan hal ini benar-benar terjadi. Dan sejak kejadian itu kami kehilangan kontak. Maka dalam hal ini kita melakukan penelitian dugaan adanya skenario yang dihalang-halangi
baik di Dinas Pendidikan Tambak Romo maupun di desa yang kita sebutkan. Rangkaian demi kejadian begitu rapi dan sangat cepat, sekira 15 atau 20 menit, belum masuk sudah disongson dan diambil dimasukkan mobil dan dibawa ya. Sejak itu IWW dibawa ke sana sini dan dikuasai oleh BBPM ya, yang semua masyarakat tahu, dan kami hanya menyampaikan keterangan apa yang kami alami mulai dari awal kejadian hingga akhir kejadian. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa IWW diduga adalah pemain watak, pemain drama, adanya unsur-unsur pemalsuan, pembiaran, pencurian, penggelapan, ingkar janji yang sengaja dihembuskan dengan kroni-kroninya. Perlu pendalaman kasus ini, masalahnya ada selama ini kami kerja di luar ya, outsider di lapangan, dan unsurnya harus dipilah. Jika memang unsurnya kriminal, penyelewengan, tentu sudah ditangani oleh kepolisian untuk sanksi administrasi, maka dapat dilakukan penyelidikan. Untuk unsur-unsur masyarakat lainnya dikomunikasikan bersama antara aparat masyarakat, korban dan masyarakat. Kami menuntut agar perkara peristiwa ini secara kumulatif dapat dituntut, yaitu peristiwanya, pelaku-pelakunya dicari. Karena jelas kami di sini merasa selalu menjadi ajang atau objek penipuan, pembiaran, penjegalan, dan pemerasan. Selanjutnya bahwa dengan berhadapan dengan sistem itu tentunya sistem hierarki minta agar kami dapat berkomunikasi dengan polsek terdekat, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo, demi untuk netralisasi dan tempat pinjam tempat ya. Keterangan tambahan lainnya bahwa beberapa perkara-perkara atau peristiwa yang sudah terbuka kami gelar, dan adanya unsur kerugian saya tidak hanya berupa material dan moral saja, maka dalam hal kaitan pelanggaran hukum yang diduga disangkakan pada yang bersangkutan, yaitu menyimpan surat milik negara tanpa ada izin pembesar yang berwenang, dan penggelapan juga berkaitan dengan kepemilikan hak dan alas hak. Pasal 55, 55, 555 para pihak. Pertama adalah menanggung ya, pasal 55 para pihak menahan orang atau barang di suatu tempat yang dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah pembesar yang berwenang, atau dengan keputusan hakim atau suatu keputusan hakim yang menjadi alasan pelanggaran itu diterima atau ditolak. Selanjutnya adalah menyerang kehormatan orang. Kehormatan yang diserang dalam hal ini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik seseorang. Kehormatan menyangkut nama baik, kepercayaan masyarakat, dan bidang profesi tertentu. Harapan kami kepada kepolisian, jika memang saudari Wiwi dapat dibuktikan atau terbukti melakukan berbagai macam kejahatan sebagaimana kami sebutkan, kuat dugaan, maka dapat segera diproses secara hukum atau dicatat sebagai rekomendasi untuk jalan. Saksi sudah kami sebutkan semuanya. Harapan kami bahwa proses hukum akan selalu mengalami pembaruan, dan ini adalah pembaruan laporan. Maka dengan beberapa bukti yang nanti akan ditemukan, ya cek penutang BKK 20-40 juta dan korporat lainnya, semua dirancang sedemikian rapi dengan persiapan matang, keinginan akan kos dan lain sebagainya, dan berjanji akan bangun rumah dan sebagainya dilakukan berkali-kali. Rencana menceraikan saya itu juga sudah diutarakan sejak tahun 2008 melalui Parjan ya, dengan rekayasa berkali-kali percobaan penganiayaan dan bullying kepada kami yang dilakukan oleh keluarga mertua. Dugaan upaya itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh ibunya atau Aisyah Jamari, dibantu kami tua Mamuh dan korporasi. Dan di Karangkonang dibantu perangkat desa kami Utara Subi dengan motif tertentu. Ini sudah mengakui bahwa saudara Subi bertanggung jawab terhadap meninggalnya saudari Wiwi. Bukti yang terbukti belakangan adalah ungkap pasang badan, memang dia yang bertanggung jawab di balik kaburnya saudari Wiwi selama ini. Ada juga keterlibatan kami tua Bumi Harjo Hartoyo, entah apa motifnya sehingga kejadian persekusi tersebut terjadi. Keterangan juga dari Sodik Melinggi Jati
tentang keberadaan istri saya di sebuah rumah di Tambak Romo. Mohon juga agar seluruh alasan dan silang pendapat ini dapat diluruskan, di katarsis dulu yang benar yang mana, yang KDRT yang mana. Sebab KDRT yang spontan itu tidak bisa dijadikan tuduhan, karena itu bisa settingan. Maka KDRT faide untuk alasan melarikan diri setelah membuat masalah dan banyak masalah, sengaja untuk menghapus masalah itu sendiri. Maka dalam hal ini pula harapan kami Dinas Pendidikan melalui Kepala Koordinator dan Kepala Sekolah dapat memberi keterangan yang patut, yang jelas akan motif-motif persekusi-eksekusi, bullying, dan pembunuhan karakter, bahkan percobaan pembunuhan pada saudara Solweti yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh oknum PNS, guru, dan kepala sekolah dengan persepsi seolah-olah saudara Solweti menderita gangguan jiwa. Bahkan ada oknum anggota Polsek Tambak Romo atas nama Ali Topik Karsono ya, yang waktu itu menolak laporan dengan alasan dugaan yang sama, mohon agar upaya kasus ini dapat direlaksasi atau direkapitulasi. Demikian juga keterangan bahwa saudara IWW melakukan cek bon terutang di BKK Pati Kota sekitar 20-40 dan korporasi lainnya. Semua dirancang sedemikian rapi dengan persiapan matang memindahkan barang dan menghilangkan jejak kejadian. Itu yang dapat kami sampaikan. Maka apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bahan kajian, dan bahwasanya alasan itu sendiri menjadi bahan bukti keterangan awal mula tentang kegiatan yang dilakukan saudara Indah Widiawati selama ini. Demikian harapan kami agar kasus ini segera jelas dan dapat menjadi perhatian atau rekomendasi yang kita sampaikan kepada PKP, kepada Inspektorat Bapek dan BPKAD sebagai bahan untuk melakukan mutilasi. Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Dalam hal ini terima kasih kepada Bapak Kapolsek Winong, terima kasih kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, dan terima kasih kami sampaikan kepada Polsek Tambak Romo ya, yang mudah-mudahan berkenan untuk melanjutkan atau menyelesaikan kasus ini semaksimal mungkin. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.